sehat-sehat dong ya. Nah adik-adik, kali ini Kak Cindy mau mengumumkan suatu informasi yang penting. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak sebentar lagi kita akan merayakan hari apa yo? Betul adik-adik, kita akan merayakan hari Paskah. Nah, sebelum hari Paskah itu datang adik-adik, kakak-kakak pelayan akan mengadakan acara PA Ceria. Nah, PA Cerianya itu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret jam 4 sore live melalui aplikasi Zoom. Ingat ya adik-adik, hari Sabtu tanggal 27 Maret jam 4 sore live dari aplikasi Zoom. Ayo adik-adik, Kak Cindy tunggu semua adik-adik mengikuti PA Ceria karena kita akan membuat sesuatu yang menarik yang pastinya berhubungan dengan Paskah kita adik-adik. Oke, Kak Cindy tunggu ya. Sampai jumpa di PA Ceria. Dadah. Shannon, udah siap belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik semua penuh sukacita dan sehat-sehat ya. Kamu selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Happy. Gimana kabarnya kamu? Baik Kak Happy. Baik-baik ya. Luar biasa. Biasa, bagus banget. Nah adik-adik kembali lagi nih sama Kak Happy dan Kak Moren di IMPA pada pagi hari ini. Adik-adik, nah mari kita mulai. Dan sebelum kita mulai, kita bersatu dulu ya. Mari kita bersatu. Selesai. Nah adik-adik, mari kita berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita undang berdiri semuanya adik-adik. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semua. Bait 1 dan bait 2 ya. Nah adik-adik, sekarang sudah nyanyi tadi, adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa dulu. Nah adik-adik kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di ibadah online kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, Engkau kiranya sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik sekarang adik-adik boleh berdiri lagi. Kita berdiri semuanya. Ya, kita Ayo berdiri. semuanya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. Nah, adik-adik tadi sudah bernyanyi. Sekarang adik-adik boleh duduk, adik-adik persiapkan Alkitab adik-adik. Kita akan bermazmur. Nah, kita siapkan Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Oke, udah dipersiapkan? Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Kak Happy baca yang keluar, Kak Moren dan adik-adik baca ayat yang di dalam. Oke? Mari kita bermazmur. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, demikian Mazmur pada pagi hari ini adik-adik. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk, tenang. Kita akan masuk ke pelayanan firman. Oke adik-adik? Adik-adik, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya. Ya adik-adik ya, kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kami sudah diberikan kesempatan untuk bersiap mendengarkan firman-Mu. Sekarang Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami agar kami boleh duduk diam untuk berkonsentrasi, untuk fokus hanya mendengar firman-Mu saja. Berkati kami semua, baik teman-teman yang di rumah dimanapun mereka berada, juga kakak pelayan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Nah adik-adik, firman hari ini terambil dari Esra 7 ayat 1 sampai dengan 10. Diulang ya adik-adik, Esra 7 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca.
Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Adik-adik, hebat banget adik-adik ya kalau kita baca firman ini hari ini. Ini adalah tokoh kita hari ini adalah siapa adik-adik? Betul, tokoh kita hari ini adalah Esra. Siapakah Esra? Esra, kalau kita baca tadi, dia adalah keturunan Harun. Ya, jadi adik-adik, menurut firman ini, kenapa dia ditugaskan oleh Artasasta kembali ke Yerusalem? Karena adik-adik pasti raja berpikir bahwa keturunan Harun, yaitu si Esra ini, bapak Esra ini, dia yakin bahwa Esra bisa menemani atau mendidik atau mengajar dan menemani orang-orang di Israel nanti, ya. Jadi ini adalah adik-adik kepulangan Esra ke Yerusalem ceritanya adik-adik ya. Dan kalau kita baca, dia ditugaskan oleh Raja Artasasta untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun bangsanya di sana adik-adik, membuat tempat ibadah atau berurusan dengan hal peribadatan adik-adik ya. Nah, adik-adik, semua yang dilakukan oleh Artasasta ini, oleh Artasasta pasti itu sudah dalam rancangan yang Tuhan Allah mau untuk bangsa Israel adik-adik, karena sudah 70 tahun bangsa Israel itu dalam pembuangan, dan saatnya ini adalah gelombang kedua dari bangsa Israel yang pulang kembali ke Yerusalem adik-adik. Jadi adik-adik, mereka pergi yang rombongan bersama Bapak Esra ini adik-adik, coba lama sekali, nggak kayak kita adik-adik. Kalau kita pergi ke satu tempat paling cuma berapa hari atau berapa jam aja hitungannya. Tapi ini adik-adik, mereka berangkat dari tempat pembuangan di Babel itu adik-adik ya, 5 bulan lamanya perjalanannya. Tapi mereka penuh sukacita ke sana. Dan di sana Bapak Esra ini benar-benar bertekad untuk apa? Untuk menyampaikan firman, melakukan firman yang sudah dia tahu semenjak kecil adik-adik. Karena kalau melihat dari keturunannya adik-adik, mereka orang-orang yang mengenal firman adik-adik. Nah, dia menghafal tentang hukum Musa, dia tahu hukum Musa, dia tahu tentang firman karena dia rajin meneliti firman. Nah, adik-adik, sampai di Yerusalem benar-benar tugasnya Esra adalah
memberitakan firman dengan baik, memberitahu bahwa mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik yang harus mereka lakukan. Nah, adik-adik, kenapa sih firman ini penting adik-adik? Kenapa penting firman ini? Karena adik-adik, firman tugasnya, firman itu penting karena dia berisi tugas mendidik di situ, mengajar di situ adik-adik. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir, kenapa sih mama papa kita selalu bilang ini, ayo kita dengar firman, yuk kita baca Alkitab. Kenapa? Karena di sini adalah firman itu mendidik kita menjadi dari yang tidak baik atau tidak tahu apa-apa menjadi kita tahu, kita mengerti sesuatu yang benar. Itu fungsinya firman ini adik-adik. Dan kenapa sih kita perlu melakukan firman? Adik-adik, saat kita melakukan firman adik-adik, pasti ada damai sejahtera di situ. Karena adik-adik, kalau ada firman kalau ada damai sejahtera di situ, berarti Allah juga bekerja di situ adik-adik. Nah, itulah pentingnya firman ini. Dan kenapa Bapak Ezra harus ke Israel adik-adik? Karena dia mengerti firman ini. Adik-adik tahu kalau kita membaca firman-firman itu adik-adik ya, kita baca Alkitab, sering kita dengar bahwa bangsa Israel itu kan tegar tengkuk, maksudnya ngeyel, maksudnya suka melawan. Nah, itulah fungsinya Pak Ezra adik-adik dikirim ke Yerusalem. Karena Bapak Ezra bisa mendidik dan mengajarkan hal yang baik, merubah sikap bangsa Israel yang dulunya nggak benar menjadi dia benar. Dan kalau semuanya sudah benar seturut dengan firman apa yang kita lakukan adik-adik, disitulah ada damai sejahtera. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak juga perlu sering-sering membaca firman, sering-sering mendengar firman adik-adik. Karena kalau hari lepas hari kita mendengar firman adik-adik, firman itu akan nyantol di kepala kita pertama, kemudian akan ada di hati kita. Saat kita melakukan hal yang tidak baik, Roh Kudus akan bekerja. Dia akan mengingatkan kita, itu tidak baik, jangan dilakukan. Seperti itu. Makanya kenapa firman ini penting adik-adik, harus kita dengar. Dan bukan kita harus baca terus, tapi kita tidak lakukan. Tetapi firman yang kita baca, yang kita mengerti, harus kita lakukan kembali dalam kehidupan kita adik-adik. Kita dalam pergaulan kita, dalam hal kita berhubungan dengan orang lain, ya, berteman dengan orang lain, di sekolah, di gereja, dimanapun, itu akan selalu apabila kita rajin mendengarkan firman, akan ada damai sejahtera di situ adik-adik, dan semua orang akan mendapatkan sukacitanya di saat firman itu ada. Nah, adik-adik, mari adik-adik kita rajin mendengarkan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita, supaya damai sejahtera itu ada di hati kita dan di orang-orang, dan ada di hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh dididik melalui firman Tuhan, sehingga Tuhan kiranya itu terus bertumbuh dalam kehidupan kami, walaupun kami masih kecil. Dan biarkanlah Tuhan firman-Mu itu juga berlaku terus sampai kami dewasa nanti, sehingga kami juga boleh menciptakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, hidup baik berkeluarga, baik bertetangga, baik berteman di sekolah, baik apapun Tuhan dalam proses kehidupan yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Dan kiranya Tuhan beri kasih setia Tuhan, Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kami, sehingga hidup kami boleh benar dan kami boleh disebut anak-anak Tuhan. Pada hari ini juga tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, orang-orang yang ada di sekitar kami,
oma, opa, adik, kakak yang ada bersama kami. Kiranya Tuhan sertai mereka, beri kepintaran, beri kekuatan, beri kesehatan, beri kesabaran bagi mereka dalam menemani kami, anak-anak-Mu. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kasih yang luar biasa bagi kami semua selalu, agar kami selalu mendapat sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Inilah Tuhan, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum menutup, sebelum Kak Dian berganti lagi dengan kakak-kakak yang lain, Kak Dian mau memberitahukan adik-adik bahwa tugas atau aktivitas adik-adik minggu ini ada beberapa pertanyaan yang Kak Dian nanti kirim. Kak Dian akan fotoin ya adik-adik ya, nanti ada di video ini. Adik-adik jawab, kemudian adik-adik kirimkan kembali, minta tolong mama papa untuk mengirimkan ke grup orang tua. Ya adik-adik, Kak Dian tunggu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, bagaimana adik-adik firman kita hari ini? Pasti adik-adik sudah mendengarkan dengan baik dong ya. Kita harus bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita memahami firman itu untuk diri kita sendiri. Nah adik-adik, karena itu firman itu mengajarkan kita pentingnya membaca Alkitab dan apakah? Dan memberitakan firman Tuhan. Iya. Oke adik-adik, sekarang kakak undang semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 77. Kisahkan tentang Yesus bait 1 dan 4. Kisahkanlah tentang Yesus, ku mendengar. Andaikan Dia di sini, ku bergambar dan ku tanyakan mujizatnya. Ingin ku ikut gembira menyambutnya, sambil melambaikan daun mengiringnya. Surat Hosana ayat nada, Yesus Raja, kami sujud. Nah, waktunya kita sekarang persembahan ya. Seperti biasa, persembahan kita masukkan ke dalam celengan dan akan adik-adik kumpulkan pada tanggal 4 April bersama dengan orang tua. Adik-adik datang gereja bersama orang tua ya. Dan ada apa tanggal 4 Kak? Jadi tanggal 4 kan tadinya adik-adik disuruh kumpulin tanggal 28 Maret. Jadi sekarang diundur adik-adik jadi tanggal 4 April. Sekalian kakak-kakak dan adik-adik merayakan Paskah bersama-sama adik-adik. Jadi kita bertemu lagi dengan adik-adik Kamoren. Seperti kemarin ya Kak ya? Iya, seperti Natal. Natal kemarin. Jadi adik-adik mesti datang juga ya. Oke, kita tunggu ya adik-adik. Tunggu. Nah, untuk itu kita akan menutup ibadah kita dengan satu lagu, yaitu dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang bait 1 Dan 5. Mari adik-adik berdiri semua ayo. Siapa yang berpegang
selesai, sebelum itu kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih untuk hari yang telah Tuhan beri. Kalau nanti Tuhan kami akan melakukan segala aktivitas, Tuhan selalu sertai kami, lindungi kami dan beri kami kesehatan dan kekuatan. Dan biarkanlah kami menjadi anak-anak yang selalu taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Tapi kakak selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan, memakai masker, dan rajin cuci tangan juga ya kak. Lupa ya kak? Jaga kesehatan adik-adik. Ya betul, jaga kesehatan adik-adik. Pokoknya kita akan ketemu dalam keadaan selalu sehat ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.